Gila, bagus banget suaranya. Ini adalah TWS yang banyak banget dibahas sama reviewer luar negeri. Karena ada yang suka banget, ada yang tidak suka ya. Jadi gue penasaran aja dan kita dapat kesempatan buat cobain si TWS ini, Sennheiser Momentum True Wireless 4. Ini baru ya, jadi secara global itu baru Februari. Dan masuk ke Indonesia ini baru-baru ini juga. Jadi bisa dibilang cepet ya masuk ke Indonesianya. Dan kalau sebelumnya gue itu sempat ngebahas TWS dari yang harga ratusan ribu ya, bahkan 300 ribu si Anker itu yang ada sebelah sini, sampai gua itu ke harga yang bisa dibilang mahal banget ya. Dan gua pengen tahu apakah gitu ya, dari TWS yang murah ke mahal itu perbedaannya kerasa banget, dan apakah fitur-fitur yang ada di Sennheiser Momentum True Wireless 4 ini jos ya, atau ternyata begini ya. Kita cek di video ini. Let's go. Oke, sebelum kita lanjut ke unboxingnya, buat kalian yang memang pengen beli Sennheiser Momentum 4 atau mungkin TWS lain atau gadget lain, kalian bisa cekin aja dulu di Blibli. Karena di sini, device-device, gadget-gadget itu pasti 100% ori, nggak usah worry. Dan kalian itu juga pembayarannya itu bisa lewat cash, transfer ya. Atau gue tuh biasanya kalau gadget cicilan sampai 24 bulan, bunganya 0%. Dan ada juga Blibli tiket pay later yang bisa kalian gunakan. Lengkapnya kalian bisa cekin aja di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita cek-cekin dulu fitur-fitur apa aja yang ada di TWS Sennheiser Momentum True Wireless 4 ini. Buset, panjang banget namanya. Gue sebutinnya Momentum 4 aja ya. Dari bagian belakangnya dulu nih. Jadi ini adalah fitur-fitur yang bisa dibilang itu highlightnya ya. Nih tadi nih si Auracast yang gue bilang tidak pernah gue lihat di TWS-TWS lain. Terus dia udah certificated buat si Qualcomm aptX. Ini buat lossless audionya ya, bisa dibilang. Si juga udah tahan cipratan air. Bluetoothnya dia juga pakai yang low energy, LE audio. Ini low energy audio, low latency, dan wireless charging, alias bisa ngecas tanpa kabel-kabelan, tanpa kita colok-colok gitu ya. Nah, untuk kontrol aplikasinya juga ini pakai si Sennheiser Smart Control App. Ini ada di Android dan ada di iOS. Jadi bisa kalian pakai di HP apapun, oke? Di sampingnya, ini ada untuk Sennheiser Signature Sound, Adaptive Noise Cancellation, Future Proof Technology, anjay, All Day Comfort, dan Sound Personalization. Ini yang paling menarik sih menurut gua. Salah satunya juga ya, Sound Personalization. Depannya ya kayak gini aja, polos-polosan. Jadi ada 3 warna, putih atau silver, terus ada yang all black, dan ini ada yang black dan bronze gitu. Nah, ini buat di Indonesia sendiri ada garansi 2 tahun tuh ya. Nah, ini dia di bagian atas. Kertas-kertasan untuk si pengaturannya. Dan langsung ada si case TWS-nya. Di bagian atas ini ada si kabel buat charging, Type A to Type C ya. Nah, di bagian bawahnya ini ada perbuku-bukuan ya, yang sangat tebal. Sisanya tinggal 2 kertas ini, yang satu itu ear tips ya, udah kelihatan tuh ear tips, ada 3 ukuran. Yang satu lagi gue nggak tahu ini, oh ear hook ya, jadi biar lebih nempel aja sama telinga. Tuh ada tebel-tebelnya di sebelah sini. Nah, buat ear tipsnya sendiri dia warnanya hitam ya, black ya. Dia juga sama bahannya kayak si earwingsnya tadi. Nah, sekarang kita lihat buat TWS case-nya. Ya, dia itu warnanya nggak fully black, tapi ini tuh ada warna coppernya tadi ya. Bahannya ini kain-kain gitu ya, tapi dia bukan yang soft touch, tapi lebih yang hard, keras ya. Kalau misalkan gue tap, tuh ya, bagian bawahnya udah kayak biasa. Oke, dia ada indikator buat charging. Bagian atasnya ya cuma ada logo Sennheiser yang menurut gue bagus ya, keren ya. Ini typical TWS-TWS premium. Tapi emang agak gede sih. Gedenya tuh lebih ketebel gitu loh. Sekarang kita buka ya. Kita coba lihat dalamnya. Wow. Ini warnanya GG coy. Ukurannya ini lumayan gede. Buat sebuah TWS ini gede ya. Karena Nothing Ear gue dibanding Nothing Ear, kecil banget Nothing Ear. Karena itu gede, tebel. Nah, ini udah kepasang langsung ya si ear wings-nya. Sayap si TWS-nya sama ear tips-nya juga ini kayaknya dia pakai yang medium size. Dan kebetulan gue bawa yang Sennheiser Momentum yang 3. Ini yang warna silver
Kita compare side by side, nggak beda ya dari segi ukuran, tebelnya juga sama, tapi bagian bawahnya memang agak beda karena yang Momentum 3 ini versi special edition ya, Indonesia. Ya, tulisan Indonesianya. Tapi overall sih sama aja ya. Untuk packaging case-nya ini sama aja, nggak ada perbedaan sama sekali gue ngeliatnya ya. Nah, buat buds-nya sendiri, gimana perbedaan dari fisiknya? Kalau kita lirik-lirik tipis-tipis sih sebenarnya ini masih sama aja ya. Bagian luarnya ini, bagian housingnya. Tapi ini di bagian wingnya atau bagian sampingnya sini memang agak beda ya. Kalau karet yang ada di Momentum 4 ini ada kayak semacam tambahannya gitu. Jadi kayak menonjol keluar. Ada supportnya. Kalau yang Momentum 3 ini nggak ada. Dan untuk ear tipsnya sendiri yang di Momentum 3 ini lebih langsing. Ini juga lebih halus, bahannya lebih matte. Sekarang kita coba untuk pairing ke HP. Nah, untuk pairingnya sendiri, dia pakai aplikasi ini ya. Gue pakai di Android, itu namanya Sennheiser Smart Control. Udah gue download juga. Ini tinggal kalian pairing aja dari sini. Ini indikator yang tadi yang gue bilang ya. Kalau dia charging, dia warnanya merah. Search. Nah, baru ketemu ya, langsung ada tulisan Momentum True Wireless 4 di sini. Nah, harus gua gunakan ternyata buat pairing mode-nya. Oh, ternyata ada LED-nya juga di sini, ada indikatornya juga tuh. Kelihatan nggak? Tuh. Gue pertama kali ngeliat nih. Keren. Oke, ini sekalian gua pakai aja si TWS. Oh, ini bulky sih. Ada mbak-mbak bilang pairing saat gua itu taruh si TWS-nya di telinga gua. Gua ngerasanya si Momentum 4 ini dari secara body itu gede ya. Jadi gua harus menyesuaikan sih sama telinga gue yang sebelumnya gue pakai Nothing Ear. Kita pairing aja. Cara pairnya itu adalah hold. Oke. Gua open setting, gua coba lihat aja untuk device-nya. Momentum TW4 ya. Ada tulisannya di sini, kita pairing aja. Di sini tulisannya ada aptX langsung karena HP gue udah support juga dengan aptX. Tuh ya, ada Qualcomm aptX audio, itu bisa dinyalain, bisa dimatiin. Sama baterainya juga kita bisa cek di sini ya. Ada tulisannya 70% baterai, tapi gue nggak tahu apakah ini tuh baterai dari case-nya atau keseluruhan dari si TWS-nya. Kita cekin aja di aplikasinya ya. Kita get started aja. Insert the earbuds into your ear with a slight twist. Twist-nya itu ke belakang ya. Oh, oke. Cara pasangnya yang bener itu dimasukin dan ditwist sedikit ke bagian dalam. Oke, jadi pas pertama kali masuk aplikasi, kita langsung dikasih update-nya ya, new firmware. Jadi yang 5.6.1. Ini kita install dulu aja, oke? Nah, ini dia bentuk dari home menunya setelah di pairing ya. Jadi ini ada banyak banget fitur-fitur yang canggih-canggih yang cuma ada di TWS-TWS mahal kayaknya ya. Tapi ini fitur-fitur yang menurut gua menarik dari si TWS-nya itu ada 4 ya. Pertama adalah Auracast tadi ya. Kedua adalah sound personalization. Nah, ketiga itu adaptive noise cancellation sama si transparency-nya yang fleksibel abis nih. Gue nggak pernah lihat sampai selengkap ini ya pengaturannya. Dan terakhir, sound zone, yang mana nanti kita bakal bahas satu-satu. Oke, kita mulai dulu dari yang Auracast. Oke, jadi tadi yang di awal pas kita unboxing kan gue baca nih ada tulisan Auracast. Yang gunanya buat apa sih sebenarnya? Jadi kalian punya satu device, si Galaxy S24 Ultra yang udah terkonek sama device yang support sama Auracast. Nah, ini bisa kalian broadcasting. Jadi bisa kalian sebarin audionya, mau itu audio musik atau mau audio video, itu kalian bisa broadcast ke device lain yang support sama si Auracast juga. Jadi misalkan di satu ruangan itu kalian teman-teman pakai Galaxy S24 semua misalkan yang udah support Auracast. Nah, itu teman-teman kalian bisa denger apa yang kalian denger di TWS. Jadi kalau menurut gua bakal kepakainya di mana? Di seminar-seminar. Ya, kalau seminar kita bisa ngedenger lebih jelas gitu si speakernya tuh ngomong apa atau yang lagi dijelaskan lah di depan itu ngomongin apa, tinggal lewat si TWS-nya aja, karena kan ini wireless juga. Yang kedua itu kalau kalian lagi nonton bareng, nobar gitu ya, nobar di rumah temen. Kalau misalkan nggak mau pakai speaker, kan kalau di rumah temen kadang-kadang suka nggak enak gitu ya, speakernya kegedean, takut tetangga atau takut orang tua pada ngamuk gitu. Nah, ini jadi salah satu solusi yang menurut gue menarik juga, yang bisa diimplementasikan untuk kasus-kasus tersebut. Ya, tapi sayangnya memang untuk fitur Auracast ini dia masih
pengembangan ya, jadi tahap pengembangan. Belum semua device atau HP-HP itu sekarang udah ada si fitur AuraCast ini. Yang sudah ada, kalian bisa cek listnya ada di sini, atau simpelnya itu HP-HP-nya Samsung lah ya, kebanyakan yang S24 series, ada juga yang foldable-nya juga itu udah support AuraCast. Nah, cara aktifin si AuraCast-nya ini gimana? Kalian masuk ke settingan Bluetooth, misalkan di S24 series, ini ada titik 3 di bagian kanan atas, tap aja ada broadcast sound. Nah, di sini kalian udah ada petunjuk-petunjuknya, tuh ya, ada passwordnya, ada namanya, broadcasternya siapa, kalian tinggal start aja. Nah, nanti di device lain yang terkoneksi juga atau support dengan AuraCast, nanti ada pilihan, misalkan kalian pakai Momentum TW4, kalian tinggal masuk aja ke settingan yang sampingnya itu. Nah, di bawah sini nanti ada Listen to AuraCast Broadcast. Karena ini cuma HP satu doang nih yang nge-broadcast, jadi nggak bisa dipencet ya. Jadi seharusnya bisa dipencet nih kalau buat AuraCast-nya gitu. Nah, fitur kedua tadi ya, yang sound personalization, itu dia bisa menyesuaikan dengan preferensi musik atau audionya kita. Kalau misalkan telinga gue kan kayaknya nggak terlalu hi-fi banget nih, nggak terlalu profesional. Dan gue suka yang ngebas banget. Nah, di sini itu bisa kita atur. Caranya kita tinggal masuk aja ke sound personalization. Ini udah gue masukin sebenarnya, udah gue new profile. Kalau kalian mau atur, nanti ada tulisan di sini tuh kayak create new personalized sound. Ya, tinggal pencet aja. Nah, nanti munculnya kayak gini. Ini tinggal kalian okein aja. Override nggak apa-apa, override aja. Ini karena gue udah fit test juga tadi, jadi kita skip aja fit testnya. Nah, tinggal continue. Oke, nah sekarang ini ada kayak suara ambient gitu ya, yang nyala. Ini kita tinggal atur aja sesuai dengan petunjuknya yang ada di HP ini. Tinggal create personalized sound. Jadi sesuai dengan data-data yang ada di sini, posisi gue tuh ada di samping sebelah kanan bawah ya. Kalau kita factory setting, beda banget ya. Kalau factory settingnya tuh dia lebih ke bright. Kalau di sound personalization gue, ini dia lebih ke bassy dikit, tapi gue pengen detail yang lebih kedengeran gitu. Ini berasa banget ya. Jadi personalization-nya itu nggak gimmick-gimmick. Jadi bener-bener berasa dan bisa mengubah suara dari si TWS ini sendiri. Oke, jadi sound personalization-nya udah ya, suara jadi lebih oke di telinga kita masing-masing. Lanjut, yang ketiga ya, adaptive noise cancellation sama transparency level-nya. Nah, kalau misalkan gue nyalain transparency, pastinya si adaptive noise cancellation-nya mati ya. Nah, jadi ini gue matiin dulu si transparency level-nya. Gue bisa atur ke anti-wind dan on. Di studio itu ada AC 1 PK ya kayaknya ya kalau nggak salah ya. Nah, ini anginnya lumayan kenceng kalau misalkan gue buka si TWS-nya. Ada suara gitu ya. Tapi kalau gue pakai dengan anti-wind, dia gone ya. Suara kayak nya dia hilang, benar-benar hilang. Oke, jadi suara-suara itu udah teredam ya, suara angin teredam, suara orang ngomong teredam, semua satu lingkungan itu teredam dengan baik. Tapi memang kalau misalkan kita ngobrol sama orang gitu dengan noise cancellation nyala, itu kita masih bisa ngedenger orang itu ngomong apa sedikit-sedikit gitu ya. Nah, sekarang kita cobain buat si transparency levelnya. Nah, di sini nih, ini naturalnya di segini nih. Ini kalau kalian dengerin manusia asli sekitar seginilah. Coba ngomong lagi. Halo, nama saya Haris. Oke, ya sesuai ya. Jadi transparency levelnya sendiri kalian bisa atur. Kalau menurut kalian di posisi mid ini kayaknya kok terlalu kecil nih orang ngomong, kalian bisa gedein sampai high. Tapi kalau misalkan buat gue sendiri, preferensi gue sendiri, ini mendekati mid. Ini yang paling cocok buat transparency levelnya. Mantap. Nah, sekarang kita lanjut ke sound zone ya, fitur terakhir yang menurut gue menarik. Apa itu sound zone? Nah, sound zone ini simpelnya ya, kalian itu bisa tentuin tempat-tempat, ini sampai 20 tempat ya. Misalkan kalian lagi di rumah, lagi di tempat kerja, lagi di gym, lagi di warnet. Kalau masih ada warnet. Nah, ini kalian bisa tentuin aja posisi-posisi tersebut. Itu kalian sound profile-nya apa? Ya, misalkan kalian pengen di gym itu adaptive noise cancellation. Ya, nah itu dia bisa otomatis. Jadi noise cancellation. Di rumah kalian pengen transparency-nya high gitu biar ngedengerin tetangga lagi gosipin siapa gitu. Nah, itu bisa ya di sini ya. Ini kita cobain aja, kita continue. New sound zone, tulis aja tongkrongan beat ya. Bisa dinamain. Nah, terus noise cancellation-nya gua matiin aja. Terus when leaving the zone.
Ya, gue pengen kalau udah leave the zone, noise cancellation. Ya, jadi cuma bisa ngedenger gosipan orang pas lagi di kantor aja. Equalizer-nya juga bisa kita atur, ya, entah itu mau rock atau sampai jazz. Ya, ini udah banyak banget aja. Nah, ini kita save. Location service, allow all the time. Get notification, allow aja. Dan kelar deh, jadi. Nah, jadi kalau misalkan gue udah ada di tongkrongan Beat, ya. Nah, ini dia bisa langsung otomatis ke transparency. Jadi gue bisa dengerin orang gosip. Gitu. Nah, itu 4 fitur yang menurut gue menarik dari si Momentum True Wireless 4. Untuk kualitas suaranya sendiri kayak gimana, kita langsung check-in aja dan kita compare dengan Sennheiser Momentum 3. Oke? Ini gue coba dulu buat yang Momentum True Wireless 4 ya, dengan sound personalized. Dan gue pakai lagu Sal Priadi. Kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk... Vokalnya si Sal Priadi ini kayak bener-bener ada di depan gue gitu dia ya. Ini lagu dari planet yang lain dari Sal Priadi. Itu gue nggak tahu ternyata di belakangnya kayak ada cek cek cek, terus ada ting 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 ting. Karena kalau misalkan gue dengerin pakai HP atau gue pakai nothing ear, itu kayak nggak kedengeran, kayak ada cek 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 yang suara kecil banget. Di sini kedengeran, ya. Jadi bisa dibilang ini soundstage-nya luas ya, dan detailnya tuh gila banget. Ada instrumen-instrumen yang gue nggak pernah denger di TWS lainnya, yang mana itu harganya lebih murah dari ini. Kita pakai lagu lain, oke? Pakai lagunya Nova Candy, Post Malone. Gila drumnya. Tadi memang gue atur sendiri sih si drumsnya ini, tapi ini gila bos. Ini telinga gue kayak layar OLED ya. Kalau udah ke OLED kayaknya nggak bisa turun lagi. Nah ini kayaknya kalau dengerin ini, gue dengerin si Nothing Ear kayaknya bakal gila bagus banget suaranya. Oke, tapi gue nggak mau coba sendirian. Gue pengen ajak Ko Malvin juga buat cobain si Sennheiser Momentum 4 ini juga. Gue pengen tahu menurut dia gimana suaranya. Silakan Ko Malvin dicoba. Yes. Oke. Dapat earphone yang bagus tuh kayak kamu lagi denger orang nyanyi ya, terus penyanyinya tuh suaranya bagus. Terus kayak merinding gitu loh, somehow. Dan ini Sennheiser ya selalu it's all about sound quality sih. Terus lebih keren juga desainnya sekarang ya. Ini beda gitu, ini satu kelas atau ya berapa level di atasnya kali gitu. Jadi kalau kalian yang memang denger audio ya harusnya ini sih jadi pilihan. Oke. Sip. Mantap. Nah terakhir yang penting juga yaitu baterainya ya, karena kalau kita pakai TWS dan baterai yang nggak awet juga itu agak ribet ya, karena kita harus ngecas-cas terus di case-nya. Tapi klaim dari Sennheiser sendiri buat yang Momentum 4 ini katanya bisa sampai 30 jam. Buset dah. Jadi ini meningkatnya lumayan jauh ketimbang sebelumnya. Kenapa? Karena dia itu ada satu fitur bisa dibilang, dia namanya Battery Echo. Ya, di sini tuh. Extended playtime by deactivating the high quality audio codec. Jadi, aptX-nya atau kualitas suara yang bagus tadi itu bisa kita matiin. Tuh ya, restart headphone tapi harus ya. Dan kita bisa dapetin kualitas yang tetap oke, tapi baterai yang super panjang. Nah, yang kayak gini-gini biasanya gue bakal pakai untuk jalan-jalan. Misalkan gue lagi di pesawat, atau gue misalkan lagi di bus, kereta gitu, lagi perjalanan jauh. Ini bakal kepake banget sih menurut gue. Dan ini ada battery protection mode juga. Ini bisa bikin baterai si TWS-nya dan case-nya ini jadi lebih sehat lah ya, bisa dibilang ya. Jadi dia itu lebih lambat buat charging-nya, tapi bisa ngejaga si kesehatan baterainya sendiri. Kenapa? Karena sebelumnya, tadi gue sempat ngobrol sama si Ko Malvin. Ko Malvin bilang TWS Momentum 2 atau Momentum 3 gitu. Itu ada kasus di mana overcharge si TWS-nya. Dan hasilnya itu jadi matot. Ya, alias kayak baterainya bocor aja gitu dan tidak bisa digunakan. Nah, di sini sudah ada fitur untuk meredakan atau mengurangi kesempatan untuk si matot itu terjadi lagi. So, that is very good. Oke, kita nyampe ke kesimpulannya, di mana gue bisa bilang ini TWS yang ya, seperti lagunya ya. Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Gua tuh
tidak menyangka kalau lagu-lagu yang sering gue dengerin sehari-hari itu ada detail-detail yang gue baru dengerin di sini gitu loh. Jadi sedetail itu, soundstage-nya seluas itu, sampai gue bisa dengerin lagu-lagu yang bikin mind blown gitu ya. Yang bikin gue tuh kayak, wah, ternyata lagunya tuh seperti ini gitu ya. Dan untuk fitur-fiturnya sendiri tadi ada 4 ya. Untuk pertama itu Aura Cast, terus ada noise cancellation-nya, transparency, ada untuk personalization, dan ada zonanya juga ya. Jadi kita bisa personalize dan fiturnya itu lengkap banget. Menurut gua keren banget dari si Sennheiser Momentum True Wireless 4. Tadi banyak bangetnya ya. Lebay ya kayaknya ya. Tapi ya memang itu first impression dari gua sendiri. Gua kalau ketemu barang-barang kayak gini tuh kayak, oh damn man. Dan untuk gua sendiri sebenarnya yang pakai TWS untuk kayak perjalanan doang, cuma casual doang sebelum tidur, gua rasa gua belum cocok untuk TWS sebagus ini. Jadi lebih cocok untuk kalian yang audiophile, karena untuk mendengarkan detail-detail yang lebih kayaknya telinga gua nggak capable gitu. Dan harganya juga ini lumayan karena ini ada di 5 juta ya, 4.999.000. Itu official store-nya, harga official store-nya segitu. Dan mungkin satu lagi kekurangan menurut gue adalah si bodinya yang saat dicolok ke telinga gue pack banget gitu. Jadi kayak berasa aneh aja gitu menurut gue. Karena sebelumnya gitu tuh gue pakai Nothing Ear yang lebih simple, lebih kecil, lebih mini. Nah saat gue pakai ini tuh kayak ada yang ngeganjel aja gitu. Ya menurut gue itu sih dari si Sennheiser Momentum True Wireless 4. Sama yang panjang, tapi menurut gue ini TWS yang bagus. Gue ada di tim yang bilang TWS ini TWS bagus. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kita harus review si Momentum 4 ini? Atau mungkin kita compare aja dengan TWS lain yang sekelasnya? Tulisin di kolom komentar, oke? Sip, kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat di like, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian yang lagi nyariin TWS Superb, ya, yang no debat, no lawan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Sepertinya kau memang dari planet yang lain.